kelas 02 SKP 017. Saya Dina Muslimawati. Saya Stella Amelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis teks akademik. Teks akademik adalah jenis tulisan yang diproduksi dalam konteks akademik, baik untuk penelitian, pendidikan, dan komunikasi ilmiah. Teks ini cenderung memiliki karakteristik yang formalitas, struktur yang jelas, dan penggunaan bahasa yang objektif, serta didukung bukti referensi yang sahih. Teks akademik dapat berupa artikel jurnal, buku, tesis, dan disertasi, makalah, seminar, atau laporan penelitian, dan seringkali ditunjukkan kepada pembaca yang memiliki pemahaman kepentingan dalam bidang spesifik tertentu. Yang selanjutnya, tujuan dari teks akademik. Teks akademik memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi tertentu. Yang kedua, untuk menyajikan argumen. Yang ketiga, untuk menyampaikan hasil penelitian secara sistematis dan terperinci. Yang keempat, untuk menambah pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Ciri-ciri teks akademik yang pertama itu ringkas atau padat. Laporan yang ditulis hanya berisi hal pokok secara ringkas sehingga penerima laporan dapat mengetahui permasalahannya. Yang kedua itu lengkap. Laporan berisi aspek-aspek yang diteliti yang dilakukan dengan didukung oleh sumber kepustakaan yang memadai. Logis. Laporan berisi informasi yang disertai penjelasan dengan alasan-alasan yang masuk akal yang dapat ditelusuri secara metodologis. Sistematis. Laporan disusun secara struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang berurutan dan dalam sistematika menunjukkan satuan-satuan yang saling berhubungan. Yang kelima itu adalah lugas. Laporan disajikan dalam bahasa yang objektif yang langsung menunjukkan pemecahan persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi teks akademik. Adapun fungsi dari karya tulis ilmiah secara umum diantaranya sebagai berikut. 1. Fungsi untuk pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Oleh karena itu, penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. 2. Fungsi untuk penelitian. Fungsi yang kedua yaitu untuk dunia penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. 3. Fungsi. Fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan kepentingan disiplin ilmu. Yang selanjutnya, menganalisis pihak yang menerima teks laporan. Karena laporan itu diserahkan kepada pihak tertentu, laporan itu relatif harus memenuhi harapan pihak-pihak yang menerima laporan tersebut. Pada konteks ini, hal penting yang dapat dipertimbangkan adalah bagaimana laporan itu dibuat agar memenuhi harapan pembimbing dan sponsor, sehingga laporan dapat diterima dengan baik. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pembimbing atau konsultan dari lembaga tersebut, penyelenggara atau pelaksana, sponsor, pejabat kampus atau pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lainnya.